Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat yang menyimak video pembelajaran ini, bertemu lagi dengan saya Andi Nurdiansyah. Kali ini kita dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Submateri kali ini yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami serta menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan kerajinan pasar lokal. Jadi diharapkan setelah kalian menyimak materi ini, kalian bisa menemukan sebuah ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe video ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan ide dan peluang usaha. Nah, ciri peluang usaha yang potensial antara lain, satu, mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi produk yang akan kita buat itu diminati oleh konsumen. Yang kedua adalah bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran saja, tapi harus dipraktekkan. Kemudian yang ketiga, bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Jadi produk yang akan kita buat itu harus bertahan lama dan laku di pasaran. Yang keempat, skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Di ukuran usahanya ya itu harus senantiasa berkembang. Yang kelima, tidak terlalu banyak modal yang digunakan. Investasinya tidak terlalu besar tetapi sangat berpotensi menguntungkan. Jadi ini ada pepatah lama dalam usaha. Jadi modal kecil tapi keuntungan harus besar. Itu ciri peluang usaha yang potensial. Kemudian kita yang selanjutnya adalah ciri peluang usaha yang baik. Kalau tadi yang potensial, sekarang yang baik. Satu, peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli hasil riset dan pemikiran sendiri. Nah ini jadi kita tidak ikut-ikutan. Nanti untuk risetnya akan dipelajari di materi selanjutnya. Yang kedua, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Karena persaingan itu biasanya sangat ketat, maka kita harus menciptakan sebuah peluang usaha yang dapat bersaing dan kita harus bisa mengantisipasinya. Yang ketiga, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Yang keempat, peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Maksudnya di sini adalah itu inisiatif kita sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Yang kelima, kelayakan usaha tersebut telah teruji. Jadi sebelum kita melakukan usaha yang baik itu kita melakukan riset dulu. Jadi nanti kalau sudah melakukan riset itu kan ketahuan usaha kita baik atau tidaknya. Yang terakhir, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Ini poin nomor 6 penting juga. Jadi biasanya ketika kita melakukan suatu hal dengan rasa senang, maka hasilnya pun akan lebih baik. Oke ya, itu ciri dari peluang usaha yang baik. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas dari faktor internal dulu. Yang pertama adalah wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Nih, jadi biasanya orang-orang yang wawasannya luas, maka idenya pun akan luas juga. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Biasanya selain wawasan, pengalaman juga menentukan. Jadi orang yang pengalamannya banyak, maka dia akan banyak tahu, sehingga akan banyak inspirasi yang didapatkan. Yang ketiga, masih tentang pengalaman, yaitu pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Karena berwirausaha itu pasti akan ada permasalahan, maka kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang nanti menimpa usaha kita.
Kemudian yang ketiga adalah kemampuan atau pemahaman terhadap suatu atau situasi kondisi. Nah, seperti saat sekarang ini, ketika kita dilanda dengan COVID-19, jika kita bisa atau mampu memahami situasi dan kondisi saat ini, maka kita bisa memunculkan sebuah ide atau gagasan usaha yang bisa dilakukan pada saat ini. Itu faktor internal. Dan kita sekarang masih ke faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu yang pertama adalah masalah yang muncul dan dihadapi belum terselesaikan. Biasanya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, maka biasanya muncul ide-ide baru yang bisa dikembangkan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Yang ketiga, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Dan yang terakhir, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi. Kita lanjutkan. Ini riset pasar. Riset ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kalian lakukan dalam merencanakan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Jadi tadi di awal sudah saya katakan bahwa usaha yang baik itu sebelum kita lakukan, maka kita lakukan riset dulu. Maka nanti akan ketahuan produk kita itu di pasaran seperti apa. Silahkan perhatikan bagian riset berikut ini. Nah, yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah ini kita mengidentifikasi suatu masalah, yaitu sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan kerajinan tersebut. Selanjutnya, penentuan tujuan, yaitu kegiatan yang merencanakan apa yang akan kita lakukan agar kita tidak sering kehilangan arah. Tujuan yang ditetapkan harus jelas, khas, dan spesifik. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, survei, wawancara, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Yang keempat, analisis data. Analisis data merupakan suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, atau membuat. Terakhir, interpretasi hasil. Interpretasi hasil merupakan sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang telah dikumpulkan oleh individu atau kelompok. Ini contoh dari bagian riset. Kita selanjutnya ke skema proses wirausaha. Ini penting. Yang pertama, kita lakukan riset pasar terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah melakukan riset pasar akan ada hasilnya. Setelah ada hasil riset, selanjutnya mengembangkan produk, kemudian menghasilkan rancangan. Ini proses produksi di sini. Itu ada bahan, peralatan, dan cara kerja. Kemudian setelah proses produksi ada produk, selanjutnya distribusikan atau pemasaran ke pasar, dan terakhir kita evaluasi. Kita lanjutkan. Contoh riset pasar yang dikembangkan dalam skema langkah-langkah perencanaan usaha. Ada proses dan produk, dan ini tanda sudah dilaksanakan atau belum. Terakhir adalah ide dari hasil diskusi. Riset pasar ini sudah dilakukan, yaitu kerajinan berbahan dasar kain belacu yang diminati kaum muda, terutama yang berbentuk tas. Ini produknya adalah tote bag ya, berbahan belacu. Hasil risetnya yaitu kain belacu harganya yang relatif lebih rendah dari kain spunbond dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan tote bag. Pengembangan produk itu bersaing dengan inovasi dengan mencapai inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil rancangannya menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain. Bahannya yaitu kain belacu.
Peralatan yang digunakan adalah gunting, penggaris, pensil, meteran, kain, mesin jahit, jarum. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, buat pola dengan ukuran 30 cm x 35 cm, menggunakan meteran kain, gunting pola dengan rapi, lalu rakit dan jahit potongan kain tersebut. Finishing dengan memberikan aksesoris di kantong kecil di permukaan tote bag. Produknya adalah ini tote bag. Distribusi, produsen, sole agen, sole force, dan konsumen akhir. Pemasarannya, kerajinan tote bag dihargai sekitar 50 sampai dengan 100.000. Evaluasinya, dibutuhkan desain baru yang memiliki estetika atau keindahan tinggi dan unik. Ini analisis SWOT. SWOT kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunist peluang, dan threats ancaman. Mohon maaf ya kalau pelafalan bahasa Inggrisnya tidak tepat karena saya tidak pandai dalam berbahasa Inggris. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Jadi, analisis SWOT pada usaha produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT dapat menentukan strategi pengembangan usaha atau produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga arah tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara tepat. Contoh analisis SWOT, kekuatan. 1. Tote bag yang diproduksi dapat didesain oleh konsumen sesuai keinginannya, sehingga suatu tote bag dengan yang lainnya mempunyai keunikan atas desainnya masing-masing. Yang kedua, bahan kanvas dan belacu merupakan bahan berkualitas tinggi yang memiliki umur pemakaian yang relatif lama. Harga yang ditawarkan masih dalam kisaran harga di pasaran sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Kelemahannya, waktu yang dibutuhkan untuk produksi barang cukup memakan waktu yang lama. Dan yang kedua, kuota bahan baku tidak tetap. Peluangnya, keinginan anak muda suatu barang yang simpel dan tidak ribet. Banyak orang yang menginginkan barang dengan desainnya sendiri. Dan yang ketiga, banyak brand sejenis dengan kualitas produk kurang baik. Ancamannya, di zaman era digital dewasa ini membuat pesaing dapat dengan mudah melihat produk. Dan yang kedua, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Oke, itulah materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.